Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi. Diduga kelelahan, Ketua KPPS meninggal dunia. Jasad bayi tak utuh ditemukan di tengah perkebunan. Korban perundungan trauma dan takut keluar rumah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Ketua Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS meninggal dunia usai menjalankan tugas terus bertambah. Heri Hermawan yang merupakan anggota KPPS Desa Bojot, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, meninggal dunia akibat kelelahan hingga jatuh sakit. Sebelumnya almarhum bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 09 di Desa Bojot. Heri tiba-tiba jatuh sakit saat berkunjung ke rumah Ketua RT saat hendak menanyakan terkait pekerjaannya di TPS 09. Melihat korban terjatuh, Ketua RT setempat langsung membawa ke rumah sakit di Rangkas Bitung. Namun nahas, Heri yang juga bekerja sebagai buruh pabrik di Kecamatan Cawilan menghembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan. Menurut keluarga, almarhum tidak mempunyai penyakit bawaan. Saat bertugas sebagai Ketua KPPS di desanya sehat bugar. Namun karena pekerjaannya sebagai Ketua KPPS yang begitu banyak, diduga almarhum kelelahan hingga dibawa ke rumah sakit. Dia habis bangun siang sekitar jam 12 tadi, siang tadi ya. Terus dia ke rumah Ibu RT dikarenakan dia mungkin masih punya urusan terkait masalah yang kemarin dulu. Dia kan ketua KPPS sembilan Desa Bojot ya. Mungkin mau ini apa gitu saya nggak tahu. Ketika lagi ngobrol mungkin dia tiba-tiba badannya terjatuh, tengkurap, pas dibalikin sama RT udah membiru katanya. Badannya dia itu ketika duduk di warungnya Ibu RT, dia lagi teleponan, terus dia langsung terjatuh, tersungkur. Ketika diangkat, karena panik mungkin di tubuh RT, manggil warga, langsung dilarikan ke klinik Ar-Rahman gitu, Rangkas Bitung. Cuma nyampe sana sudah tidak ada. Jenazah almarhum Heri Heriawan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sejumlah anggota PPS dan anggota KPPS juga tampak menghantarkan almarhum hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Warga kampung Pemengker, Desa Cilentung, Kabupaten Pandeglang digegerkan penemuan jasad bayi yang sudah membusuk. Saat ditemukan, kondisi bayi juga sudah tidak utuh. Lokasi penemuan jenazah bayi ini berada di perkebunan cukup jauh dari perkampungan. Polisi langsung turun ke lokasi untuk menyelidiki dan mengevakuasi jenazah. Penemuan bayi tersebut bermula saat warga menemukan tas di tengah perkebunan warga. Merasa janggal, warga kemudian menyisir lokasi sekitar 15 meter dari warga menemukan jenazah bayi yang kondisinya tidak utuh.
Hanya ada ibu-ibu lewat, ada bayi yang dibuang gitu kan. Pas anak-anak tuh pada ramai ke sini Pak. Udah ramai ke sini, pas dilihat nggak ada kantong, cuman ada tempat bayinya doang. Ternyata pada pulang tuh, saya mau naik ke atas, saya juga mau pulang. Ternyata saya temukan di atas posisi si bayi itu. Ini di area perkebunan warga. Area perkebunan punya warga masyarakat Kampung Pamengker juga. Berarti awal penemuan itu tempat bayinya pinggir jalan, Pak? Iya, bukan tempat bayinya ya, pinggir jalan. Pinggir jalan. Dugaan sementara bayi sengaja diletakkan di tempat tersebut. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kondisi jenazah bayi yang sudah tidak utuh disebabkan karena hewan liar. Telah ditemukan sesosok bayi yang sudah membusuk di area perkebunan warga di Desa Cilentung, Pulau Sari. Setelah itu kami langsung menuju ke TKP dan melakukan olah TKP, dan ternyata benar di sekitaran perkebunan itu ditemukan mayat bayi. Untuk jenis kelamin kita tidak diketahui karena posisi sudah membusuk dan hanya terlihat sepotong jenazah dari perut sampai ke kepala. Tangan kanan sudah tidak ada, tangan kiri masih ada. Jenis kelamin dan usia bayi belum diketahui. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah bayi langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Berkah. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Meski seringkali mengakibatkan jatuhnya korban, namun tidak membuat takut sebagian pelajar untuk melakukan tawuran. Seperti tawuran antar dua kelompok pelajar yang terjadi di Jalan Raya Rakas Bitung, Gunung Kencana, tepatnya di Kampung Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Dua kelompok pelajar yang masih berusia belasan ini tawuran dengan menenteng senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor. Bahkan sejumlah pelajar tampak lari masuk ke pemukiman warga saat dikejar oleh kelompok lain. Warga yang merasa terganggu dengan ulah para pelajar ini berusaha membubarkan tawuran. Warga mengaku tidak mengetahui asal sekolah para pelaku tawuran. Warga berharap agar pelaku tawuran bisa ditindak tegas sebagai efek jerah. Kami ada pelaku jalan, terus pada berlarian tuh bawa senjata tajam juga. Tapi kan kalau biasanya kalau di sini emang sering terjadi tawuran gitu atau gimana sih kan? Kalau kejadian yang pertama cuma memang sering juga anak-anak sekolah ya lewat. Cuma yang kemarin itu pertama kali itu ramai kayak gitu, bawa senjata tajam juga. Warga berharap agar polisi meningkatkan patroli untuk meminimalisir terjadinya tawuran pelajar. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. 4 warga asing ditangkap petugas imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ismail dan Mustafa Aziz, 2 warga asing asal Suriah, ditangkap petugas imigrasi kelas 1 Soekarno-Hatta karena kedapatan menggunakan paspor dan visa kunjungan palsu. Selain menangkap keduanya secara terpisah, petugas imigrasi juga menangkap warga Sudan dan Irak. Mereka diamankan karena gerak-geriknya yang mencurigakan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas bandara. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua WNA tersebut terbukti menggunakan dokumen keimigrasian palsu. Selain ada yang menggunakan paspor palsu, WNA yang diamankan tersebut juga diketahui masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan yang tidak sesuai diperuntukkan atau palsu. 4 WNA yang ditangkap sudah ditetapkan sebagai tersangka. Diduga mereka digerakkan oleh jaringan internasional yang sama dengan tujuan mencari kerja ke negara Eropa seperti Jerman dan Belanda untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saat ini pihaknya masih mendalami jaringan tersebut karena ada kuat dugaan Indonesia dijadikan tempat transit untuk menukar dan mengganti identitas diri sebelum mencapai ke negara tujuan. Jadi motif ketiga ini ada motif dia untuk menuju ke negara ketiga, yaitu tadi ke Jerman dan ke Belanda. Nanti otomatis dia kan sudah diserahkan oleh Pak Kakanim tadi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ada kemungkinan seperti itu. Nah tetapi ini semua juga digerakkan oleh jaringan. Jaringan ini otomatis ada dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Keempat warga negara asing ini akan dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang keimigrasian dengan ancaman di atas 5 tahun dan denda Rp500 juta. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.